Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam. Mari masuk. Silakan duduk, Pak, Bu. Ya, Bu Bidan, terima kasih. Ibu, Bapak, selamat pagi. Pagi kembali, Bu Bidan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bidan Adila. Oh iya, Ibu sama Bapak baru pertama kali datang ke sini ya, Bu, Pak? Oh iya ya, Bu Bidan. Wah, senang sekali ya bisa bertemu dengan Ibu dan Bapak. Kita perlu saling kenal kan, Bu, Pak? Ya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Iya kan, Bu? Oh iya ya, Bu Bidan. Oh iya, Ibu, Bapak, ada yang bisa saya bantu? Begini, Ibu Bidan, kebetulan ini saya sedang hamil, kehamilan pertama. Jadi saya ingin tahu banyak hal mengenai apa saja yang perlu diperhatikan oleh seorang ibu hamil. Iya, Bidan, ini kan kali pertama istri saya hamil. Jadi saya juga harus tahu apa saja yang mesti saya lakukan selama kehamilan istri saya. Oh, begitu ya, Pak. Jadi, Ibu dan Bapak ingin tahu apa aja yang perlu diperhatikan saat kehamilan ya? Ibu dan Bapak sudah melakukan hal yang tepat untuk mengkonsultasikan hal seperti ini. Tapi sebelumnya, saya perlu mendapatkan data informasi dari Bapak dan Ibu dulu ya. Boleh kan, Pak, Bu? Apa memang harus begitu, Bidan? Iya, Pak, saya harus punya data pribadi Ibu dan Bapak. Dan dengan data ini nanti juga akan membantu saya dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Bapak ataupun Ibu. Dan jangan khawatir, karena kerahasiaan Ibu dan Bapak terjamin. Maksudnya, semua data pribadi Bapak dan Ibu, serta semua pembicaraan kita, ini tidak akan saya ceritakan ke orang lain. Begitu, Pak, Bu. Alhamdulillah saya lega dengarnya, Ibu Bidan. Iya, Bu. Jadi, Ibu dan Bapak tidak perlu takut ya untuk menjawab pertanyaan dan bercerita mengenai apa yang dirasakan. Tentu sangat, iya Bu, betul sekali seperti itu. Oke, baik, Bu. Kalau begitu, nama lengkap Ibu siapa? Nama saya Fuzia Nurul Fadilah, Ibu. Oh iya, kalau Bapak namanya siapa? Saya Alan Manaf, Bu. Kalau boleh saya tahu pekerjaan Ibu dan Bapak apa ya? Saya seorang pedagang pakaian, Bidan. Kami sedang usaha kecil-kecilan. Oh iya, Pak. Kalau Ibu? Saya sendiri bekerja sebagai ibu rumah tangga, tapi saya ikut membantu suami di toko pakaian. Selanjutnya mengenai agama ya, Bu. Boleh saya tahu agama Bapak dan Ibu? Kami alhamdulillah muslim, Ibu Bidan. Alhamdulillah. Oh iya, Ibu sekarang usianya berapa? Saya usianya 24 tahun. Oh iya, kalau Bapaknya? Kalau saya sekarang sudah 27 tahun, Bidan. Oh iya. Kalau alamat tempat tinggalnya di mana, Pak, Bu? Kami tinggal di Dusun Cigaru, RT 1, RW 2, Desa Hegarwangi, Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya. Wah, lumayan jauh juga ya kalau dari sini. Iya, Bidan. Kami memang sengaja ke sini karena menurut teman yang lain, pelayanan di sini begitu baik. Alhamdulillah kalau penilaian klinik seperti itu, Pak, Bu. Bapak dan Ibu juga sudah jauh-jauh datang ke sini. Iya, Bu. Ya, Ibu Bidan, kami malah senang bisa bertemu langsung dengan Ibu.
Alhamdulillah kalau begitu. Saya juga senang bisa bertemu dengan Ibu dan Bapak. Nah, Ibu, saya mau tanya nih mengenai menstruasi Ibu. Ibu pertama kali mengalami haid itu pada usia berapa tahun, Bu? Kalau tidak salah sudah 11 tahun. Oh iya Bu, kalau 10 tahun berarti kira-kira pas usia 14 ya Bu. Kan kata Ibu tadi sekarang umur Ibu 24 tahun. Kalau siklus haidnya Bu berapa lama? Maksudnya jarak waktu antara haid pertama dengan haid berikutnya. Tidak menentu bidan, kadang 30 hari, kadang 28 hari, kadang juga cuma 25 hari. Oh begitu ya Bu. Biasanya berapa hari dalam sebulan haid Ibu itu? Biasanya lamanya sih 5-6 hari Bu bidan. Maaf Bu, ketika Ibu sedang mens, Ibu ganti pembalutnya berapa kali dalam sehari? Oh, saya ganti pembalut selama haid tuh biasanya 3 kali sehari. Apa Ibu pernah punya masalah atau gangguan saat menstruasi? Yang saya rasakan selama haid cuma nyeri punggung gitu. Oke, baiklah. Ibu ini usia kehamilannya sudah berapa minggu Bu kira-kira? Sudah 8 minggu Bu bidan. Untuk hari pertama haid terakhir Ibu tanggal berapa? Oh iya Bu, maksudnya itu ya. Hari pertama saat Ibu mengalami haid terakhir sebelum akhirnya Ibu tidak menstruasi sampai saat ini. Oh, kalau itu tanggal 23 Juni 2019 Bu bidan. Oh baik Bu, terus apa? Ibu punya riwayat penyakit menular atau penyakit sistematik? Maaf ya Bu, seperti penyakit jantung, diabetes, anemia, hipertensi. Apakah ada Bu? Alhamdulillah tidak ada Bu. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Selama kehamilan saat ini apakah Ibu ada keluhan? Selama kehamilan saya mengeluh ini Bu, gak enak badan di pagi hari, kemudian mual muntah. Mual muntahnya parah itu kalau pagi hari Bu bidan. Iya bidan, saya juga bingung. Kok istri saya mual dan sering muntah? Mual dan muntahnya di pagi hari ya? Apa Ibu alami itu setiap hari? Tidak setiap hari bidan, kalau dihitung seminggu bisa 4 kali mual muntah. Oh 4 kali ya Bu seminggu. Apakah segala yang Ibu makan atau Ibu minum membuat Ibu mual dan akhirnya kemudian muntah? Tidak Bu bidan, ya tidak. Tidak semua makanan dan minuman membuat saya mual, hanya mual dan muntah yang saya alami. Itu memang terjadi setelah sarapan pagi, tapi tidak terjadi setiap hari. Oke, tapi apakah muntah Ibu itu membuat badan Ibu menjadi lemas? Kalau lemas, kadang muntah sih kadang-kadang saya rasakan Bu bidan, tapi tidak mengganggu aktivitas, saya masih bisa beraktivitas seperti biasa. Jadi begitu ya Bu. Berarti mual dan muntah Ibu tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari kan? Iya Ibu bidan, begitu. Alhamdulillah tidak Bu. Ya, apakah Ibu punya riwayat penyakit MAH? Iya bidan, saya tidak punya penyakit MAH. Begitu ya Bu, Alhamdulillah berarti Ibu orang yang teratur pola makan ya. Boleh saya tahu mengenai pola makan dan minum Ibu sebelum hamil? Makan sehari 3 kali, tidak ada makanan pentangan. Pola makanannya teratur gitu Bu bidan. Ya. Kalau minum saya kurang lebih 8 gelas sehari Bu bidan. Oh iya Bu, Ibu suka makan makanan pedas, bersantan,
Kalau bersantan sering, Bu Bidan. Kalau yang pedas tidak, karena saya kurang suka sama makanannya pedas. Oh iya Bu, kalau minumnya Bu, apakah Ibu suka minum kopi atau teh atau apapun itu? Oh, minumnya 8 gelas air putih. Di rumah tidak bikin air teh kayak gitu. Kalau lagi pengen air teh ya pakai air teh. Kalau begitu Bu, bisa Ibu ceritakan tentang pola makan dan minum Ibu selama hamil? Ketika hamil, pola makanan saya seperti ini, Bu Bidan. Makan 2 kali sehari. Porsi makanannya saya tambah nasi, sayur, ikan, kemudian telur, tahu, tempe, kadang juga ditambah daging. Kalau minumannya saya ditambah 2 gelas sekarang, Bu Bidan. Jadi 10 gelas sehari gitu. Oke, baik sekali Ibu. Ibu harus tetap seperti ini ya Bu, menjaga pola makan dan minum Ibu. Iya, Bidan. Dan buat Bapak harus aktif memantau makanan dan minuman untuk istri Bapak ini ya. Iya, Bidan. Saya selalu akan mengawasi pola makan dan minum istri saya. Alhamdulillah kalau begitu Pak. Saya setuju dengan langkah yang akan Bapak Alan lakukan. Jadi Bu Bidan, apa yang harus saya lakukan sekarang? Baik Bu, Ibu tenang dulu, saya paham perasaan Ibu. Sebenarnya mual dan muntah yang Ibu rasakan di pagi hari adalah hal yang wajar. Itu namanya morning sickness. Ini mulai dialami oleh ibu hamil di usia kehamilan 6 minggu dan berlangsung kurang lebih 10 minggu. Nah, Ibu tidak perlu khawatir karena dari keluhan Ibu tadi saya menyimpulkan kalau Ibu hanya mengalami gejala morning sickness saja, dan itu adalah hal yang wajar. Yang perlu dikhawatirkan adalah apabila mual dan muntah Ibu itu berlebihan dan berlangsung sangat sering, sehingga membuat Ibu lemas dan kehilangan banyak cairan atau dehidrasi, sampai mengganggu aktivitas Ibu setiap hari dengan istilah yang biasa kita dengar itu ya Bu, hiperemesis gravidarum. Oh, begitu ya Bu Bidan. Tapi apakah saya akan baik-baik saja? Maksudnya, apa ada kemungkinan saya juga akan muntah secara berlebihan? Kalau kemungkinan ada Bu, Pak. Oleh karena itu untuk Ibu memperhatikan hal-hal seperti ini ya. Yang pertama, makanlah dalam jumlah sedikit tetapi sering. Jadi jangan makan dalam jumlah porsi besar karena justru akan menambah rasa mual. Tetapi Ibu berusaha makan ketika kondisi perut terasa enak. Usahakan makan 5-6 kali sehari dalam jumlah porsi yang lebih sedikit dan untuk menghindari perut yang kosong. Jadi gini Bu, lebih baik makannya itu sedikit tapi sering. Untuk yang kedua, Ibu hindari makanan yang banyak mengandung lemak, bumbu, terlalu asam, atau pedas. Yang ketiga, Ibu makan yang banyak mengandung kadar karbohidrat dan protein. Perbanyak pula konsumsi buah dan sayuran ya Bu. Yang keempat, hindari makanan yang mengandung aroma yang akan membuat Ibu mual dan muntah. Yang kelima, minumlah segelas teh hangat untuk mengatasi gangguan mual dan muntah ya Bu. Yang keenam, Ibu bisa perbanyak asupan cairan dengan meminum air putih ataupun susu rendah lemak atau jus buah untuk mengganti cairan yang dikeluarkan selama mual dan muntah, dan juga bisa menghindarkan Ibu dari dehidrasi. Yang ketujuh, perbanyak makanan yang mengandung vitamin B6 seperti pisang, alpukat, beras, ataupun
bisa mengkonsumsi sereal. Sampai di sini apakah bisa dimengerti? Oh iya Bu Bidan, saya paham. Berarti saya harus memperhatikan pola makan juga ya. Makanan dan minuman yang harus saya konsumsi harus diperhatikan begitu Bu Bidan? Iya, betul sekali. Ibu sudah paham kan makanan dan minuman yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi dan juga waktu makan dan minum ibu? Iya Bu Bidan, Alhamdulillah saya sudah tahu dari penjelasan Bu Bidan tadi. Kalau begitu, saya akan mengawasi dan mengingatkan istri saya mengenai hal ini. Takutnya nanti istri saya lupa, Bidan. Oh iya Bu, boleh ibu ceritakan tentang pola istirahat ibu selama hamil? Saya suka tidur siang selama hamil dan sebelum hamil itu boleh dikatakan sangat jarang sekali tidur siang. Kalau malam saya tidur 5-6 jam. Kalau siang itu 1 jam paling lama Bu Bidan. Oh iya Bu, untuk pola tidur malam harinya ya Bu, lebih bagus ibu tidurnya itu kurang lebih 8 jam ya Bu. Dan ibu jangan kerja yang berat-berat ya. Aktivitas di rumah itu sudah cukup bisa dihitung seperti olahraga kecil ya Bu. Ya Bu Bidan, saya sudah paham. Alhamdulillah kalau ibu sudah paham mengenai penjelasan saya tadi. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Pak, Bu? Apa ada beberapa hal yang tidak boleh istri saya lakukan selama hamil? Sebenarnya aktivitas sehari-hari tetap dilakukan seperti biasa. Namun, ibu juga tidak boleh melakukan hal seperti ini. Yang pertama, bekerja terlalu keras dan tidak cukup istirahat. Selanjutnya, minum obat sembarangan kecuali ibu punya resepnya dari dokter. Yang ketiga, tidak boleh pijat perut karena bahaya untuk janin ibu. Yang keempat, merokok karena asapnya itu bahaya juga buat janin ibu. Selanjutnya, ibu tidak boleh minum minuman beralkohol, tidak boleh bekerja, dan menghirup asap kendaraan atau bahan kimia lainnya. Yang terakhir, ibu tidak boleh makan sedikit dengan menu yang tidak sehat. Tapi saya yakin kalau istri Bapak tidak melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi, karena dari hasil anamnesa atau pengumpulan informasi tadi, ibu dan Bapak tampaknya adalah orang yang memperhatikan kesehatan. Alhamdulillah dari tadi yang dijelaskan sama Ibu Bidan, memang tidak ada yang saya lakukan baik sebelum atau selama hamil sekarang ini. Iya, Bidan. Jangankan istri saya juga tidak melakukan hal seperti merokok dan minum alkohol. Alhamdulillah, memang seperti itu seharusnya. Kesehatan itu aset yang sangat berharga, bukan begitu? Iya, betul Bu Bidan. Baik Ibu Bidan, terima kasih. Saya pamit ya Bu, mau pulang. Terima kasih untuk segala arahannya, konselingnya. Kami permisi dulu ya, Bidan. Assalamualaikum. Do you want to know?